Shalom, selamat pagi, selamat hari Jumat. Renungan harian hari ini tanggal 13 Februari berjudul Pusat dari Pintu Tertutup. Ayat renungan terdapat dalam kitab Matius 25 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi waktu mereka atau 5 gadis yang bodoh sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Mari kita dengarkan penjelasannya. Beberapa simbol Alkitab memiliki lebih dari satu makna bila dilihat dari masa ke masa. Seperti halnya simbol pintu tertutup dalam keyakinan Adventisme setelah masa Miller pada akhir tahun 1840-an. Sebelumnya kita telah melihat bahwa Miller sejak tahun 1836 telah melihat pintu ditutup dalam Matius 25 ayat 10 sebagai penutupan masa percobaan bagi manusia. Artinya, sebelum Kristus datang, setiap manusia akan membuat keputusan untuk menerima atau menentang Dia. Karena Miller telah mengaitkan kedatangan kedua dengan tanggal Oktober 1844, maka ia berpendapat bahwa masa percobaan akan berakhir atau pintu kasihan ditutup pada saat itu. Ia tetap berpegang pada pandangan itu setelah kekecewaan pada bulan Oktober. Misalnya, pada tanggal 18 November 1844, ia menulis bahwa kita telah atau menyelesaikan pekerjaan kita dalam memperingatkan orang-orang berdosa. Tuhan dalam pemeliharaannya telah menutup pintu kasihan. Kita hanya dapat saling menguatkan untuk bersabar. Tetapi itu bukan satu-satunya sudut pandang tentang kejadian-kejadian yang membingungkan pada musim gugur tahun 1844. G.V. Himes misalnya, sejak tanggal 5 November telah menyimpulkan bahwa tidak ada nubuatan yang telah digenapi pada Oktober 1844. Dan jika memang demikian, maka pintu kasihan atau masa percobaan belum ditutup. Oleh karena itu, umat Tuhan masih perlu menyampaikan pekabaran keselamatan. Betapapun anehnya bagi kita saat ini, perbedaan pemahaman tentang pintu ditutup itulah yang memisahkan berbagai aliran Adventisme pada tahun 1845 dan seterusnya. Untuk memahami masalah ini, penting untuk menyadari bahwa pada awal tahun 1845, frasa pintu ditutup telah memiliki dua makna. Yang pertama, penutupan masa percobaan atau ditutupnya pintu kasihan. Yang kedua, nubuatan itu telah digenapi pada Oktober 1844. Dengan memahami hal itu, kita dapat menganggap bahwa para Advent Albani yang mengikuti Himes sebagai Advent pintu terbuka dan para penganut spiritualisme fanatik serta para penganut hari Sabat yang sedang berkembang sebagai Advent pintu tertutup. James White begitu yakin bahwa nubuatan itu telah digenapi pada akhir nubuatan 2300 hari itu, sehingga ia mencirikan kaum penganut Sabatarian sebagai
umat hari ke-7 pintu tertutup. Kita bersyukur bahwa sebutan itu tidak bertahan. Sementara itu, tugas teologis kaum penganut Sabatarian pada akhir tahun 1080-an adalah memisahkan diri dari sepupu-sepupu mereka yang fanatik di sektor Adventisme pintu tertutup. Itu hanya dapat terjadi melalui studi Alkitab lebih lanjut dan melalui tuntunan Tuhan. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Selamat hari persiapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.